Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna atau User Experience, kelompok 2 Paralel 2, akan presentasi tentang proyek kita, yaitu prototyping chatbot AI. Di sini namanya adalah Kogito AI. Oke, dengan kami sendiri, perkenalkan nama saya Hasan Fedla dengan NIM G640131051, dan di sini saya berfokus pada prototyping, lo-fi, dan juga benchmarking. Jadi saya terlibat dalam pengembangan awal desain melalui lo-fi prototyping, memberikan dasar kasar yang menjadi fondasi desain berikutnya, juga membantu dalam tahap hi-fi prototyping, serta melakukan benchmarking dan AI lain sebagai pembanding kualitas dan fitur. Kontribusinya memahami posisi desain dalam konteks yang lebih luas. Lanjut dengan yang lain. Oke, selanjutnya ada saya Imam Arogi Pak Asfahani dengan NIM G6401231026. Di sini peran saya adalah testing dalam UX dan juga style guide. Di sini saya bertanggung jawab dalam pengujian pengalaman pengguna menggunakan user experience questionnaire atau UX dan juga menganalisis bagaimana pengguna merasakan sistem dari berbagai aspek mulai dari efisiensi hingga kenyamanan. Selain itu, saya juga turut menyusun style guide yang menciptakan panduan visual yang kuat untuk menjaga kualitas desain di setiap detailnya. Oke, perkenalkan nama saya Emal Tafais Raffianto dengan NIM G64012311061. Di sini saya berperan dalam prototyping dan desain sistem. Jadi saya di sini bertanggung jawab memastikan bahwa ide-ide yang telah dihasilkan dapat dituangkan ke dalam bentuk nyata dan dapat diuji. Selain itu saya juga menyusun desain sistem yang konsisten, yang akan menjadi pedoman visual eh, dan interaktif bagi seluruh tim. Dengan pendekatan yang terstruktur, di sini saya memastikan bahwa semua elemen desain berjalan dengan harmonis. Selanjutnya saya, Muhammad Gani Mukafi, dengan NIM G640123109. Saya berkontribusi pada bagian testing, khususnya pada pembuatan maze dan menganalisis hasil maze. Saya juga turut membantu pada penyusunan style guide. Okay, next. Perkenalkan nama saya Surya Darmadi dengan NIM G64012311133. Di sini saya bertugas pada tahap ideate dan user research. Saya memulai dengan melakukan riset terhadap perilaku dan kebutuhan mahasiswa, terutama mereka yang aktif, sering belajar di malam hari dan membutuhkan akses cepat ke referensi yang kredibel. Dari temuan ini, saya mengusulkan beberapa ide fitur utama seperti chat project organizer, opsi jawaban ganda dari AI, integrasi AI tools eksternal, serta test suggestion yang fleksibel namun tetap memberi kontrol penuh pada pengguna. Oke, boleh next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan. Jadi di sini ada prototype produk, di mana kita fokus pada goal, task, dan juga action. Nah, hari ini kami menghadirkan sebuah prototype evolutioner, yaitu asisten akademik digital yang dirancang khusus untuk mahasiswa seperti Wowo. Nah, jadi di sini tuh Wowo adalah sosok mahasiswa masa kini yang dia tuh aktif dalam organisasi, sering menyelesaikan tugas hingga larut malam, dan sangat menghargai efisiensi waktu serta ketepatan informasi. Di tengah tuntutan tugas yang kompleks dan deadline yang berkejaran, Wowo tuh membutuhkan lebih dari sekedar pencari informasi nih. Ia butuh asisten digital yang bisa menjadi partner belajar, mencari referensi, pencatat ide, sekaligus pengelola proyek akademik yang dimiliki. Nah, prototipe ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang cepat, terpercaya, dan terorganisir. Asal akademik ini memungkinkan mahasiswa menyelesaikan tugas dari awal hingga akhir, mulai dari bertanya, mendiskusikan, mencatat, hingga menyusun kutipan akademik. Semuanya dalam satu ruang digital yang efisien dan ramah bagi pengguna. Nah, jadi dengan pendekatan yang manusiawi namun berbasis AI, asisten ini tidak hanya merespons, tapi juga memahami konteks, menyarankan, dan membantu mahasiswa berpikir kritis sambil tetap produktif. Bukan hanya alat bantu, tapi partner belajar yang siap sedia 24/7. Jadi, tujuan dari prototipe ini adalah membantu mahasiswa mendapatkan jawaban akademik yang kredibel, relevan, dan mudah diakses, sekaligus mendukung produktivitas tugas dan juga proyek. Nah, skenarionya, bayangkan Wowo sedang mengerjakan tugas besar dan ingin mengelola seluruh proses pencarian informasi, diskusi, serta eksekusi tugas dalam satu platform yang terorganisir. Yang pertama, mengelola chat project. Wowo dapat membuka chat project untuk setiap tugas ataupun project. Semua percakapan bakal tercatat dan hasil diskusi terkait tugas tersebut otomatis tersimpan dan mudah diakses kembali. Prinsip yang sering digunakan ada user control dan organization, di mana informasi terstruktur, mudah dimonitoring, serta progres dan juga kolaborasi. Lalu ada memilih pilihan jawaban. Ketika Wowo bertanya di chat AI, AI itu bakal memberikan beberapa opsi jawaban yang bisa dipilih atau ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Ini memudahkan Wowo untuk membandingkan pendekatan atau solusi yang berbeda, jadi bisa dicocokkan lagi dengan preferensi yang dia
pengen atau dia cari gitu. Terus prinsip OS yang digunakan adalah recognition rather than call dan flexibility of use. Pengguna dapat langsung memilih tanpa harus mengingat atau mencari jawaban sebelumnya. Oke, selanjutnya ada task untuk mengakses AI tools. Jadi untuk kebutuhan khusus seperti perhitungan matematika ataupun kayak misal editing video, Wow dapat mengakses halaman AI tools yang seperti di layar Anda saat ini, misalnya seperti ada Wolfram, ada SciSpace, ada Vid, ada Canva, dan lain-lain yang bisa diakses langsung dari platform yang sama tanpa harus berpindah aplikasi. Di sini menggunakan prinsip UX, efficiency of use, dan discoverability yang pada dasarnya dapat membantu WoW maksimalkan produktivitas dan dengan akses tools yang terintegrasi. Selanjutnya, ketika saat WoW ingin mengupgrade AI model yang tersedia, di sini tertera FAQ. FAQ ini jadi saat WoW ingin melakukan upgrade, dia dapat dengan mudah mengunjungi halaman FAQ yang tersedia di page upgrade. FAQ ini membantu menjawab pertanyaan umum dan memberikan kejelasan sebelum WoW mengambil keputusan. Nah, prinsip UX di sini yang digunakan adalah help user, help themselves, dan transparansi. Pengguna bisa mendapatkan jawaban tanpa harus menunggu bantuan admin. Lalu, eh, ada juga task yang berikutnya itu mengatur preferensi di settings page. Jadi, eh, O juga dapat membuka halaman settings untuk menyesuaikan preferensi penggunanya, seperti mengatur notifikasi, memilih tema tampilan, mengelola privasi, eh, hingga mengatur integrasi dengan tools eksternal gitu. Dengan pengaturan yang personal, pengalaman belajar ataupun menggunakan produk ini dapat menjadi lebih nyaman dan sesuai kebutuhan dan menggunakan prinsip UX customization dan user autonomy yang memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengatur pengalaman sesuai preferensi pribadi. Nah, jadi karena karakteristik persona utama kami membutuhkan keteraturan efisiensi, fleksibilitas, kejelasan informasi, serta kontrol personal terhadap platform. Semua fitur ini secara langsung menjawab kebutuhan dan pain points utama pada mahasiswa atau user person kami. Berikutnya, hasil testing pada Maze. Secara keseluruhan, semua partisipan dengan jumlah 9 respon berhasil menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan 100% dan tidak ada yang menyerah, yaitu atau drop off rate-nya sebesar 0%. Jadi ini adalah hasil yang sangat positif yang menunjukkan bahwa alur utama aplikasi dapat diikuti oleh pengguna. Namun, beberapa tugas menunjukkan tingkat salah klik atau misklik rate yang tinggi dan durasi pengerjaan yang lama. Hal ini mengindikasikan adanya friksi atau kebingungan pada beberapa elemen antarmuka UI yang meskipun tidak menghentikan pengguna, membuat pengalaman mereka kurang efisien dan mulus. Jadi, mari kita telah satu persatu hasil tugas pada maze-nya. Tugas pertama yaitu memulai chat baru. Meskipun semua pengguna berhasil, tingkat atau misklik rate sangat tinggi, yaitu sebesar 57,7%, menunjukkan bahwa pengguna bingung atau terdistraksi. Banyak pengguna yang mengklik elemen lain sebelum menemukan kolom chat atau tombol send yang benar. Jadi, rencana perbaikan dari kami yaitu meningkatkan visibilitas pada kolom input chat dan tombol send lebih menonjol di halaman utama. Kami juga akan memastikan icon atau teks pada tombol send sangat jelas eh, mengindikasikan fungsinya. Tugas kedua yaitu memilih opsi jawaban. Ini adalah tugas dengan durasi terlama dan tingkat misclick rate tinggi yaitu sebesar 50%. Durasi rata-rata lebih dari 1 menit menandakan kebingungan yang signifikan. Pengguna mungkin tidak mengerti instruksi tekan tombol send lagi. Jadi, rencana perbaikan dari kami yaitu meningkatkan visibilitas pada tombol send dan memperjelas alur menekan tombol send lagi agar pengguna tidak kebingungan lagi. Kemudian tugas ketiga yaitu menuju export page. Hasil untuk tugas ini sangat baik. Tingkat salah klik dan durasi pekerjaan tergolong rendah untuk sebuah tugas navigasi 2 langkah. Ini menunjukkan bahwa icon menu atau hamburger menu dan label Explore AI Tools sudah cukup familiar dan mudah ditemukan oleh user. Kemudian tugas keempat yaitu menuju salah satu AI Tools di Explore page. Pengguna menyelesaikan tugas ini dengan cepat, namun misclick rate cukup tinggi yaitu sebesar 30,8%. Ini menandakan bahwa pengguna tahu apa yang harus dilakukan, tapi kesulitan untuk menekan target yang benar. Kemungkinan besar karena tata letak AI Tools di halaman ekspor terlalu padat. Untuk rencana perbaikannya,
kami akan memperbaiki tata letak dengan cara memberi jarak yang cukup antara item AI tools, seperti pembatas visual yang jelas untuk memisahkan setiap tool sehingga area kliknya lebih jelas dan mudah untuk ditekan. Kemudian tugas kelima yaitu menuju project page. Durasi pengerjaan yang sangat lama yaitu 46,7 detik menjadi masalah utama di sini. Misklik rate tidak terlalu tinggi, yang berarti pengguna tidak salah klik secara acak, melainkan ragu-ragu dan butuh waktu lama untuk menemukan jalan yang benar. Penggunaan label Seymour untuk menuju ke project page tidak intuitif dan kemungkinan besar menjadi sumber kebingungan. Jadi rencana perbaikan dari kami yaitu mengganti label Seymour dengan nama halaman tujuannya secara langsung, yaitu project ataupun project page. Kami juga akan mempertimbangkan untuk menjadikan project page sebagai menu utama di navigasi, bukan menyembunyikannya di balik Seymour karena ini merupakan fitur yang penting. Oke, mungkin slide-nya bisa di next kali buat lihat task yang selanjutnya. Oke, untuk task yang keenam di sini ada membuat proyek baru. Jadi bisa dilihat di situ tingkat salah klik yang cukup tinggi yaitu di angka 33,3%, menunjukkan adanya masalah pada kejelasan tombol call to action. Jadi rencana perbaikan kami adalah dengan meningkatkan visibilitas pada tombol create new project agar menjadi elemen yang paling menonjol di halaman tersebut. Lalu untuk task yang ketujuh ada membuka upgrade page. Bisa dilihat dari situ hasil dari tugas ini tergolong cukup baik, ditandai dengan tingkat salah klik yang rendah dan durasinya wajar untuk tugas navigasi. Meskipun instruksi dalam pengujian terdengar agak rumit, pengguna tampaknya dapat menemukan tujuannya dengan relatif mudah. Lalu untuk task yang terakhir yaitu buka FAQ kemudian logout. Di sini sebagai tugas multi langkah, durasi yang panjang bisa dimaklumi. Namun tingkat salah klik yang hampir 40% itu menunjukkan angka yang sangat tinggi. Ini menunjukkan ada satu atau lebih langkah dalam alur ini yang sangat membingungkan pengguna. Titik masalah bisa jadi pada yang pertama ada menemukan tombol X untuk menutup FAQ dan kembali ke homepage serta menemukan tombol logout pada icon profile. Jadi rencana perbaikan yang kami akan lakukan adalah yang pertama ada mengkaji ulang agar instruksinya lebih sederhana. Lalu yang kedua memastikan icon X untuk menutup FAQ terlihat jelas dan berada di posisi yang standar. Kemudian memastikan icon profile mudah dikenali dan cukup besar dan opsi logout terlihat jelas di dalam menu yang muncul. Selanjutnya untuk pengujian dari UX-nya, sini ada UX benchmark-nya. Jadi, setelah prototipe kami selesai dikembangkan, tibalah saatnya mendengarkan langsung suara para penggunanya, yaitu mahasiswa yang menjadi pusat dari desain ini. Kami tidak hanya ingin tahu apakah mereka bisa menggunakannya, tetapi juga bagaimana rasanya menggunakan prototipe ini. Untuk itu, kami menggunakan User Experience Questionnaire atau UX sebagai alat untuk menggali pengalaman mereka secara menyeluruh. Hasilnya pun berbicara dengan lantang dan cukup menggembirakan. Bisa dilihat pada aspek pragmatic quality yang menilai kegunaan dan efisiensi sistem, mahasiswa memberikan skor rata-rata sebesar 2,05. Ini berarti sistem dinilai sangat membantu dalam menyelesaikan tugas dengan alur kerja yang jelas dan navigasi yang mudah. Skor ini masuk dalam kategori excellent yang membuktikan bahwa prototipe yang kami buat benar-benar mendukung mereka untuk bekerja lebih cepat dan terstruktur. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bisa dilihat pada aspek hedonic quality yang menilai kesenangan dan daya tarik emosional, skor rata-ratanya justru sedikit lebih tinggi, yaitu di angka 2,18. Ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga sangat menyenangkan. Mahasiswa merasa nyaman dan bahkan antusias saat menggunakannya. Desain visual, interaksi, dan keseluruhan pengalaman memberikan rasa engaging yang kuat. Dan bisa dilihat pada skor akhir, yaitu di overall, skornya sangat skor overall yang sangat mencakup keseluruhan pengalaman pengguna berada di angka 2,07 yang kembali masuk ke kategori excellent. Ini menegaskan bahwa prototipe yang kami buat berhasil menghadirkan keseimbangan antara fungsi dan emosi, antara efisiensi dan kenyamanan. Nah, bisa dilihat dari angka-angka ini, kami memahami satu hal yang penting. Ketika sebuah sistem dibangun dengan mendengarkan kebutuhan dan kebiasaan pengguna, hasilnya akan terasa bukan hanya di kepala mereka, tapi juga di hati mereka. Pada bagian evaluasi, produk ini memiliki kekuatan utama pada alur kerja yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan mahasiswa, yang memungkinkan pengguna untuk beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan fitur secara maksimal. Integrasi berbagai fitur yang mendukung produktivitas akademik secara end-to-end
mulai dari pencarian referensi yang kredibel hingga pengelolaan tugas yang terorganisir, memberikan nilai tambah yang signifikan. Fokus pada kualitas referensi dan kemudahan manajemen tugas mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas proses belajar. Namun, di balik keunggulan tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti belum terimplementasinya seluruh fitur yang dibutuhkan oleh pengguna. Hal ini menyebabkan potensi penuh dari platform belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua kalangan mahasiswa. Dan apabila tersedia waktu pengembangan tambahan, proses pengujian sebaiknya diperluas dengan melibatkan lebih banyak persona dari latar belakang non-teknis guna memastikan platform ini inklusif dan mudah digunakan oleh berbagai tipe pengguna. Selain itu, pengembangan dashboard analytics yang mampu menampilkan progres belajar secara visual akan menjadi fitur bernilai tinggi. Di sisi lain, penyempurnaan aspek desain termasuk konsistensi sistem desain, penyesuaian tema, serta penataan ulang fitur tes di sidebar dapat terus diiterasi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan menyenangkan. Mungkin segitu presentasi akhir proyek kami yang dengan produk Kogito AI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.